Pada akhir abad ke-17, daerah Banjarmasin mulai dikenal sebagai pusat perdagangan lada di Nusantara. Bertahannya perdagangan selama berabad-abad itu karena potensi wilayah yang sifatnya simbiotis. Daerah pedalaman sebagai penghasil lada terus-menerus memasok daerah pesisir yang berfungsi sebagai pusat perdagangan. Majunya perdagangan lada Banjar pada abad ke-17 membawa perubahan bagi Kesultanan Banjarmasin. Perubahan dalam bidang ekonomi digambarkan dengan kemakmuran kesultanan, dengan kemegahan istana serta perangkatnya. Dikenalnya mata uang real Spanyol kian meluas telah mendorong iklim usaha dan produksi yang beraneka ragam. Produksi lada, rotan, dan damar semakin pesat guna memenuhi permintaan pasar. Hal ini menggiurkan para pedagang asing yang terdiri dari pedagang VOC, Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya. Pada sisi lain, Mataram yang meluaskan wilayah kekuasaannya dan menaklukkan pantai utara Jawa tahun 1625 menaklukkan Surabaya. Selain itu juga menaklukkan Sukadana 1625, sehingga Kesultanan Banjarmasin menaruh prasangka akan diserang Mataram. Untuk itu, Kesultanan Banjarmasin mengirim utusan ke Batavia merundingkan bantuan VOC dalam rangka siap siaga menghadapi serbuan Mataram. Situasi seperti ini yang selalu diinginkan VOC agar memperoleh kesempatan monopoli lada. Kalau bicara soal pertemuan kuasa, tentunya ada muasalnya, ada sebab. Tapi sebenarnya barangkali bisa saya koreksi bahwa awal abad 17 justru Banjarmasin dikenal sebagai pemasok lada di Asia Tenggara. Dan di situ juga bentuk perubahan dari yang namanya desa menjadi pelabuhan. Jadi maaf tadi saya koreksi. Nah sejak itu juga lada awalnya itu ditanam sama orang justru orang Dayak Ngaju. Kalau kita baca buku Batman kan di Banjarmasin ada dua komunitas itu, Ngaju dan Banjar. Nah orang Banjar dinyatakan pedagang, tapi untuk pemasok adalah lada. Dan rupanya orang-orang Ngaju itu yang menanam lada, dan ternyata lada itu sangat disukai sama orang Cina. Nah itulah yang membuat orang-orang Inggris, apalagi Spanyol, Makassar, Jawa, dan terlebih Belanda merasa berkepentingan dengan lada. Nah sejak itu juga Interport ya, Banjar menjadi kota pelabuhan yang hebat sekali. Dengan kayanya Banjar, maka tentunya Banjar menjadi kaya. Nah kekayaan itu tentunya membuat orang pengen jadi pemimpin. Bulan Juli 1633, J. Curzon, utusan VOC, tiba di Banjarmasin dan berupaya membujuk Sultan agar memberikan hak monopoli kepada VOC. Namun Sultan menolak karena hak monopoli telah diberikan kepada Makassar. Sultan sebetulnya hanya menjalankan taktik agar kapal VOC menjadi perisai bagi Kesultanan Banjarmasin, dengan tujuan Mataram agar gentar dan berpikir dua kali untuk menyerang Banjarmasin. VOC yang berminat terhadap monopoli lada terus berupaya mencari jalan agar monopoli lada Banjarmasin dapat dikuasainya. Dalam usaha memperoleh lada itu, VOC menjalankan taktik demonstrasi kekuatan dengan mengirimkan 6 buah kapalnya. Pada bulan Januari 1634, kapal-kapal itu tiba di pelabuhan Banjarmasin. Usaha VOC memasuki sungai kembali menemui kegagalan karena muara Sungai Kuin penuh dengan cerucuk atau penghalang, sehingga kapal-kapal VOC tidak bisa merapat ke pelabuhan. Karena itu kampung Muara Kuin itu disebut Kuin Cerucuk. Kontrak dagang pertama baru berhasil dilakukan VOC setelah mendapatkan Tuan Syah Bandar Ratna Diraja Goja Babau tanggal 4 September 1635. Isi kontrak itu antara lain bahwa selain mengenai pembelian lada dan tentang bea cukai, VOC juga akan membantu Kesultanan Banjarmasin untuk menaklukkan pasir dan melindunginya terhadap serangan Mataram. Sultan memberi izin pada VOC membangun loji. Berbeda dengan sikap terhadap Inggris, Sultan sangat marah. Hal ini disebabkan Inggris telah menghasut orang Makassar agar menyerang Banjarmasin. Klik pro Inggris ini bertambah besar.
hasrat perdagangan bebas yang menyebabkan munculnya kontrak Kramer over Kopman VOC memaksakan agar kontrak tahun 1635 diberlakukan. Ketika kontrak Kramer menolak permintaan Sultan untuk mengirimkan lada ke Makassar, pecahlah perang anti-VOC pada tahun 1683. Sebanyak 108 orang Belanda dibunuh dan loji VOC dibakar serta penghancuran terhadap kapal-kapal VOC. Peristiwa ini sangat merugikan VOC. Kerugian VOC ditaksir sebesar 160.041 rial. Pembantaian terhadap orang-orang VOC tersebut selain dilatar belakangi faktor perdagangan, juga faktor orang-orang Belanda yang tidak beradaptasi dengan adat istiadat di Banjarmasin. Apalagi ditambah perilaku VOC yang selalu ingin monopoli atau kuluh dalam perdagangan lada. Tiga komponen itu masing-masing berjalan dengan sendirinya. Kenapa? Karena Sultan juga dia juga pemilik modal. Begitu juga para bangsawan lain juga punya pemilik modal juga. Bahkan di buku ada beberapa sumber yang suka lagi, ada bangsawan-bangsawan banyak kadang-kadang disebut dengan koning piper pangeran-pangeran dari bukit lada. Nah, artinya mereka masing-masing bisa kaya. Nah, itu intinya. Tindakan kerajaan Banjar melepaskan diri dari ikatan monopoli dilanjutkan dengan usaha mengajak Sultan Makassar bekerja sama menghancurkan perdagangan Belanda. Sultan mengirim utusan ke Sultan Makassar dipimpin nakoda Bahong. Belanda sangat marah atas tindakan kerajaan Banjar. Pada tahun 1683 pula, Belanda mengirim ekspedisi yang kedua, tetapi juga gagal karena perlawanan kerajaan Banjarmasin cukup kuat. Usaha Belanda mendekati kerajaan Banjar dengan hanya menuntut 50.000 rela sebagai ganti rugi kejadian tahun 1683, serta akan melakukan apa yang terjadi sama sekali tidak mendapat layanan dari kerajaan Banjar. Sehingga akhirnya Belanda mengalah agar kontrak dagang yang lebih menitik beratkan pada keuntungan dagang daripada lainnya. Sikap lunak Belanda inilah yang menyebabkan Belanda berhasil membuat kontrak dagang dengan kerajaan Banjar pada 18 Desember 1660. Kontrak dibuat dan ditandatangani Sultan Pangeran Ratu Panembahan Tapesana dengan Dirk van Leur mewakili VOC Belanda. Kontrak ini menghapuskan permusuhan antara kedua negara tahun 1638. Demikian pula tuntutan ganti rugi sebanyak 50.000 rial terhadap kerajaan Banjar dihapus. Sejak perjanjian itu, VOC diperbolehkan kembali berdagang di Banjarmasin. Tetapi bea cukai yang dulunya 7% diturunkan menjadi 5%. Perjanjian ini kemudian diperbaharui lagi di ibu kota kerajaan Banjar, Martapura, dan perundingan mencapai persetujuan tersebut dilakukan tanggal 16 Mei 1661. Sebagai wakil dari pihak kerajaan Banjar adalah Kairta Saita, mewakili Pangeran Ratu, dengan Kopman Evert Misselzon sebagai wakil VOC. Isi perjanjian adalah semua lada Banjar harus dijual kepada VOC. Boleh diangkut sendiri ke Batavia atau ke Malaka. Harga lada ditetapkan yaitu 180 gantang, setail emas atau 16 rial atau barang lain seharga itu. Kesultanan memberikan keleluasaan kepada pedagang atau pengusaha untuk berniaga, dan dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi kesultanan akan meningkat, asalkan sistem-sistem yang berlaku saat itu berfungsi.